Jadi rumah Anda dijadikan markas tentara Belanda. Terus Anda? Ya, sekitar kan memanggilnya Menir itu, Menir. Oh, jadi Anda dianggap ikut tentara Belanda. Padahal hati Anda nggak ingin. Nggak ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga yang menonton channel Seto Jati Malang ini dimudahkan rezekinya, diangkat segala penyakitnya, medisnya ataupun penyakit non medisnya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih juga untuk yang masih aktif menonton kami. Kami menunggu support dan dukungannya hari ini, malam ini ya. Wah, Agustus nih, bulan Agustus Mas Muhyiddin. Temanya para pejuang yang terlupakan, kan banyak para pejuang yang terlupakan, yang tidak tahu nisannya di mana, tidak mendapatkan tanda jasa dan lain-lainnya ya Mas Muhyiddin ya. Bahkan kadang dianggap pemberontak juga, kadang-kadang ada pahlawan tapi dianggap pemberontak. Nah, kita akan cari tahu para pejuang-pejuang dulu bagaimana suka dukanya ketika melawan para penjajah dari Jepang, Belanda ataupun dari negeri-negeri yang lain, Portugis atau apapun. Kita cari tahu lewat mediumisasi dengan memanggil bangsa gaib untuk dimediumkan. Siap Mas Muhyiddin? Siap Pak Bin. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Allah. Sekarang bicara bahasa Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Selamat pagi. Oke. Pagi. Dari mana asalnya? Saya manggilnya apa ini? Manggil Anda siapa ini harusnya? Biar enak bicara. Menir. Okay. Menir. Asalnya orang Jawa aslinya. Orang Jawa. Jawanya mana ini aslinya nih? Sidoarjo. Sidoarjo. Menir ini saya mau bertanya-tanya tentang zaman dahulu ketika negeri kami Nusantara masih dipenuhi oleh bangsa-bangsa kulit putih, bangsa asing yang di negeri kita ini. Anda dulu seperti apa? Maksudnya kehidupannya seperti apa? Dulu ya saya kayak gitu, kasihan. Oh, kasihan. Iya. Kasihan dengan siapa ini? Ya dengan diri sendiri. Terus pernah dianggap berjuang. Anda orang pribumi Jawa maksud saya? Asli pribumi. Dari Surabaya. Ya. Pekerjaannya apa pekerjaannya dahulu? Saya ya serabutan. Serabutan. Dulu kan dipaksa buat ikut perang. Pas masa itu penjajahan dari sana, dari barat sampai datang itu yang mata sipit. Orang Jepang. Ya. Anda jadi serdadu Belanda? Saya melawan. Oh, melawan. Melawan. Yang itu ada serangan itu dibawa ke Surabaya. Saya mati di sana. Oh, Anda melawan? Oh, itu tentara. Oh, waktu pendaratan tentara asing di Surabaya itu, di Tanjung Priok.
Bukan, Tanjung Priok sana. Oh iya, apa Surabaya namanya pelabuhannya? Tanjung Perak ya? Tanjung Perak. Oh iya, betul. Anda bagian dari orang-orang yang berperang. Iya. Saya sudah, sebenarnya kalau di harga itu saya menjadi itu tentara perang. Diangkat tentara Republik ya? Iya, veteran. Kalau sekarang, Ya kalau sekarang ini mungkin sudah jadi diangkat tentara Republik veteran gitu ya. Kok nggak diangkat, kenapa? ya katanya saya itu membelot Membelot. dari negeri ini, katanya membelot. Membelotnya bagaimana? Ya rumah saya kan ditempatin itu para tentara dari Asing itu, asing. para nikah. Londo. Wah, Londo. Iya. Saya kan karena apa? Diancam terus ya, karena saya rakyat biasa ya dulu, ya saya manut aja, ikut aja. Jadi rumah Anda dijadikan markas tentara Belanda. Terus Anda? Ya sekitar kan memanggil saya Menir itu, Menir. Oh, jadi Anda dianggap ikut tentara Belanda. Padahal hati Anda nggak ingin. Nggak ingin. Itu kan karena setiap ada itu info, biasanya kan itu pakai meja itu bunda. Oh iya. Meja saya rapat, iya. Itu ada yang mau nyerang sini, mau sini. Nanti saya kasih itu tahu sama orang-orang sini yang mau berjuang bareng. Nah, itu nanti ada penyerangan, naik kereta ke sana. Kamu itu ya. Dulu kan keretanya itu ya pakai. Nanti itu dihancurin di sana biar keretanya nggak bisa jalan. Seringnya kayak gitu. Oh, Anda ikut membantu para pejuang yang di luar. Secara tidak langsung saya itu mendapatkan informasi itu dari situ. Cuman karena itu tempat saya dijadikan sarang, jadikan itu, akhirnya saya dituduh membelot. Iya. Nah itu teman-teman yang ikut berjuang di luar yang melawan nggak mau membela Anda atau bagaimana? Nggak berani pas itu, nggak bisa. Oh, nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Selain membocorkan informasi itu, Anda melakukan apa lagi zaman itu? Ya saya sering sini dari itu Sidoarjo saya ke Surabaya. Dulu kan nggak pakai itu radio. Itu kan yang punya itu yang Belanda. Ya saya jalan kaki ke sana. Jalan kaki. Saya jalan kaki. Untuk? Ya untuk itu menginformasikan trik-trik yang apa yang akan direncanakan oleh sana. Tentara Belanda itu. Anda sampai jalan keluar dari memberikan informasi keluar. Keluar. Jalan hampir 2 minggu jalan. Dulu kan pahlawan Surabaya kan ada. Saya kan mati di tangan orang sini juga. Oh, Anda ditembak? Iya. Enggak, saya dibantai sama orang sini. Orang pribumi asli? Iya. Itu para pejuang ya? Ya, para pejuang. Itu nggak tahu kalau Anda itu sebenarnya yang sering memberikan informasi? Nggak tahu. Katanya saya itu pengkhianat bangsa. Karena Anda kelihatan hidup enak. Hidup enak, saya enak. Semua apa? Ya dari sana itu yang lain tidak bisa apa. Saya makan dari situ, dari orang-orang itu. Apa Anda punya teman yang juga satu profesi, maksudnya sama-sama sering memberi bocoran informasi tentang rencana-rencana penjajah ketika akan melakukan penyerangan? Ada punya teman? Ada. Cuman dia mati duluan. Oh, perempuan apa laki-laki?
Istri saya. Oh, istri Anda sendiri? Istri saya meninggal itu pas ketika dari rumah mau menuju ke sini, berarti ke gunung-gunung itu ya, itu kan ada rencana penyerangan karena bangsa itu yang mata sipit itu mau menyerang. Sebenarnya kan sudah tahu itu bangsa dari Londo itu ada penyerang lagi mata sipit. Terus itu yang karena apa? Disuruh ke sana, kamu ke sana. Istri saya disuruh ke sana untuk menjadi mata-mata itu bangsa sipit. Itu akhirnya sipit ditembak sama bangsa itu. Bangsa sipit itu bangsa ya, Cina atau? Ya bermata itu. Oh, yang Jepang. Oh, orang Jepang. Oh, itu kan merebutkan ini. Oh, ya memperebutkan wilayah itu ya. Iya. Zaman tahun segitu ya. Oh, iya. Rebutan markas. Nah, terus kan ada orang-orang yang juga ikut membantu perjuangan rakyat Indonesia. Selain Anda, terus ada orang wanita-wanita yang juga kadang membocorkan rahasia-rahasia Belanda ke para pejuang. Anda tahu nggak wanita-wanita yang agak-agak di tempat pelacuran kan ada yang? Ya itu kita ya dari situ juga seperti kita kan punya wanita itu kebanyakan itu sebenarnya itu nggak mau dijadikan pelacur. Cuman karena berjuang dengan cara apapun, meskipun dia menjual harga dirinya pada bangsa-bangsa itu penjajah itu ya dilakukan. Tapi kalau ketahuan tetap ditembak, dibunuh. Jadi Anda juga punya teman-teman wanita yang ikut mencari informasi juga ya? Walaupun sebagai seorang wanita penghibur begitu ya? Iya. Dulu itu lama itu menjajah itu hampir beratus-ratus tahun. Rakyat kita menderita, rakyat. Sampai itu terlahir pemberontakan itu. Yang sekarang itu pas Bung siapa Bung Tomo. Bung Karno? Bukan, Bung Tomo. Bung Tomo? Iya, itu kan karena memberontak itu banyak pertikaian. Akhirnya yang sini juga mati banyak. Sana mati banyak. Oh begitu ya. Jadi banyak pejuang-pejuang yang tidak berperang secara tembakan, tapi di belakang layar ada ya? Banyak. Termasuk Anda nih. Saya. Nah itu termasuk itu istri-istri orang Belanda yang dari Jawa atau dari Nusantara ini, anak-anaknya gimana? Mereka ikut bagaimana pas zamannya Anda? Kan banyak kan? Ya anaknya jadi pembelot semua. Pembelot? Iya. Ikut ke sana? Iya, udah dikasih enak. Masa menjadi seperti kita yang makan aja susah. Kita nggak bisa apa-apa. Makan aja susah, kita harus berjuang. Kalau kita keluar mengendap-endap mencari makan apa. Kalau ketemu ditanya, kamu sudah ditodong sama tuh tembak-tembakan. Jadi yang ya sebenarnya kalau yang nggak ada jiwa-jiwa berjuang, kalau sudah jadi keluarga para orang Belanda, ya sudah jadi pembelot. Orang-orang pribumi juga ada yang dijadikan itu seperti pemimpin satu wilayah. Itu kan dikasih di jabatan buat kamu, buat mengontrol. Ya sudah, itu sudah jadi pembelot. Iya. Orang dikasih tanah, dikasih ini. Sebelumnya itu dia dijadikan kaki tangan. Itu sebenarnya yang pengkhianat murni itu yang seperti itu ya. Cuman dikasih
tanah sepetak sama rumah sama kehidupan. Padahal ya nantinya kalau bangsa sana pada akhirnya menang, yaitu karena pengkhianat, ya itu dia bisa dihabiskan sekali. Wah, Iya. iya. Terus kan ada itu orang-orang pribumi yang hidup enak memakai apa ya, baju-baju agama itu. Di zaman Anda gimana itu? Yang gimana? Ada yang ikut membantu berjuang apa ada yang ikut membelot juga jadi pengkhianatnya? Yang beragama? Ya ada yang membelot, ada yang pokoknya kalau udah bahkan itu ahli-ahli agama yang kalau udah silau dengan dunia dulu susah, ya ampun. Kalau sudah dikasih kenikmatan sama bangsa-bangsa sana, ya sudah menjadi pengkhianat. Kalau yang ciri-cirinya dulu ikut bangsa penjajah itu biasanya apa? Dikasih apa saja selain rumah, jabatan, apalagi mungkin medali apa penghargaan ada? Ya, ada penghargaan. Paling enggak itu apa? Ya kenikmatan dunia. Kalau dulu kan di sini nggak ada itu minum-minuman. Ya itu dikasih itu. Oh iya. Ada yang dikasih gelar. Pesta. Oh pesta itu. Pesta itu. Dikasih pesta, kasih itu. Itu kan menjajah kan kayak gitu. Menjajah dengan cara pikiran dulu supaya itu ada nggak yang diberi tanda umpamanya pin tanda jasa di ada. Iya, seragam atau seragamnya beda. Kalau di sini kan warga-warga yang pejuang itu nggak pakai telanjang dada semua gitu. Telanjang dada nggak bisa ya apa adanya. Orang terakhir perjuangan kita itu kan yang itu pas terakhir itu pakai itu berjuang itu saking itu tidak ada senjata itu, tapi ada satu orang dari bangsa Sipit itu malah mengajari kita itu membuat bambu. Iya, karena nggak tahu kenapa dia jadi pengkhianat bangsa itu malah mengajarkan kepada kita semua untuk cara apa itu. Iya, kita kan nggak punya senjata seperti mereka. Cara membuat bambu supaya bisa kuat itu dari sana. Sebenarnya ide dari sana ya. Dari sana. Melihat potensi di sini adanya bambu. Dilatih pakai bambu juga ya. Iya, itu dari bangsa sana. Jepang. Orangnya itu ya itu katanya itu saya sudah cinta dengan negeri ini supaya negeri ini tidak ada penjajahan lagi. Tapi kan pakai bahasa sana ya Mas itu. Iya. Tuh saya ajarkan kita punyanya ini, saya ajarkan cara membuat biar kuat, cara berpikir, cara itu perang. Kita kan perang, iya. Kita kan enggak bangsa-bangsa sini kan enggak ada yang bisa. Iya, itu bodoh-bodoh. Nah, itu ada salah satunya orang itu. Dan salah satunya itu begitu. Malah itu umurnya itu sampai itu apa? Kemarin itu masih hidup. Iya, tapi ini kayak udah nggak ada. Berarti beliau yang membantu kemerdekaan kita waktu itu. Iya, itu. Ya, saya paham. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang Belanda yang juga ikut membantu sini, ada nggak? Ada banyak. Ada banyak. Ada yang sudah jatuh cinta dengan negeri ini. Terus awalnya kasihan sama orang-orang sini. Kasihan. Kan sampai sekarang ada keturunan. Karena sudah menetap di sini. Seharusnya itu dia itu udah kalah sama itu. Benar itu sama Jepang. Sama sini. Karena kita memberontak kan pakai itu kalah. Ada yang tak jatuh cinta dengan ini.
ada yang jatuh cinta dengan warga ini, akhirnya menetap di sini. Membantu perjuangan Membantu. juga. Ya, terima kasih Menir ini, Menir Jawa ini. Saya Jawa. Iya, sama dipanggil Menir. Iya. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih atas hadir di sini. Silakan. Sudah Muslim apa belum? Saya Muslim. Sudah disempurnakan? Saya mau disempurnakan dulu. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ibni Abdullah Allah. Terima kasih sudah bersedia hadir. Silakan kembali ke tempat dan bertugas sesuai dengan tugasnya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa. Terkadang perjuangan itu banyak nama-nama yang tidak pernah disebutkan dalam sejarah atau dalam buku-buku, tapi mereka, orang-orang itu membela negeri ini dengan caranya mereka, dengan kemampuannya mereka, walaupun kadang-kadang itu perjuangan mereka itu menjatuhkan, meruntuhkan harga dirinya. Jadi kadang dicap buruk oleh teman-teman yang lain, padahal sejatinya dia berjuang mencari informasi-informasi untuk disampaikan kepada pejuang agar mereka bisa mengantisipasi serangan dari para penjajah. Jadi perjuangan itu tidak mesti nampak di permukaan. Kadang mereka secara sembunyi-sembunyi karena cinta kepada negeri ini, ingin memperjuangkan kemerdekaan negeri ini keluar dari pembodohan dan penindasan selama beratus-ratus tahun yang dilakukan sebenarnya oleh bangsa kita juga, dengan dukungan dari luar, dari penjajah barat. Akhirnya kita sering ditindas, diadu domba sesama kita. Akhirnya kita tidak pernah bersatu hingga terlambat dalam merdeka. Akhirnya kemerdekaan terjadi alhamdulillah tahun 1945 bulan Agustus, bulan Ramadan, atas berkat rahmat Allah. Demikian konten ini, mudah-mudahan kita bersyukur tinggal di negeri kita, negeri Indonesia ini, mencintai negeri ini dengan sepenuh hati, menjaga, merawat negeri ini, jangan sampai dikembalikan ke masa yang lalu, dibodohi, ditindas, diadu domba oleh orang-orang yang tidak suka dengan negeri ini. Ada kata-kata, Mas Muhyiddin? Silakan. NKRI harga mati. Ya, demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.